Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul ibadah wa syahrul qiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahul huda liyudhhirahu ala dinihi walau karihal kafirun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Asatid, para pengurus Dewan Kemakmuran Musholah Muzalan Mubarakah, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam yang ke-13 ini, betul ya, malam 13 ini Allah masih memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa berkumpul dan menunaikan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal-amalan kita dari awal sampai pada detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta generasi penerus yang setia sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di kota Makkatul Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun membangun pondasi keimanan bersama para sahabat. Dan 13 tahun itulah menentukan bagaimana pondasi itu bisa kokoh. Jika pondasi kuat, maka bangunan aman. Jika pondasi rapuh, maka bangunan runtuh. Keimanan kita ini harus kita bangun dari awal dengan sekokoh-kokoh mungkin. Harus kuat. Harus apa? Harus kuat. Karena kalau tidak kuat, maka diibaratkan seperti bangunan yang tadi. Akan mudah goyah, akan mudah runtuh, akan mudah roboh, akan mudah jatuh. Alhamdulillah bangunan ini dibangun ya oleh Bapak kita bersama ya, Masya Allah. Pondasinya insya Allah kuat ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang insya Allah sebentar lagi kalian akan meninggalkan pesantren dengan libur ya, tapi masih jauh insya Allah. Ngomongin keimanan, iman ya, Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu ada 4 macam. Ada berapa? 4. Ada macam 4. Yang pertama, al-imanu yazidu wala yangkus. Iman itu bisa bertambah dan tidak akan pernah turun. Yazidu wala yangkus. Iman ini dimiliki oleh para al-anbiya wal mursalin. Tingkatan yang paling tinggi. Dan kita bisa insya Allah ya meniru para nabi dan rasul. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin taat. Yazidu wala yangkus.
kita buka sejarah. Tidak ada para nabi itu dianak emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua melalui proses, semua melalui ujian, cobaan, rintangan, halangan, mereka ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat para nabi? Ya, Nabi Musa, subhanallah, ujiannya begitu besar. Ya. Lawannya begitu besar. Tidak tanggung-tanggung, Fir'aun lawannya. Ya, siapa lawannya? Fir'aun. Ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan Fir'aun ini laknatullah alaih, saking sombongnya mengatakan dirinya ini adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ya, besar cobaannya, berat sekali cobaannya. Sosok Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi siapa lagi? Kenal saja, Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim demikian, cobaannya sangat besar dan ujiannya sangat berat. Ya, bagaimana kemudian dia berdakwah kepada negeri Babilonia, kaumnya siapa? Namrud. Ya, subhanallah, ya. Wahai Namrud, wahai ayah, ya, kenapa kau menyembah patung? Ya. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang kita kenal biasanya, ya. Seketika itu Nabi Ibrahim diajak untuk bertamasya dari Babilonia menuju ke negeri yang lain bertamasya, tapi Nabi Ibrahim tidak mau, kagak mau, ngapain tamasya tapi nyembah patung, katanya. Semuanya pada pergi, dan disitulah kesempatan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Ya. Jadi patung-patung itu kemudian apa? Dirobohkan satu persatu, ditinggalkan cuma satu, dan kemudian dikalungkan di lehernya kampaknya. Ya, singkat cerita Nabi Ibrahim ditanya, betulkah kau yang menghancurkan patung-patung kami, wahai Ibrahim? Ya, singkat cerita, yakin waktunya berjalan terus. Singkat cerita, Nabi Ibrahim kemudian dihukum oleh raja yang zalim ini, ya, dikumpulkan kayu bakar, semua masyarakat mengambil kayu bakar satu, semuanya ngambil, dikumpulkan jadi sampai, ya, konon katanya, bukan konon, ya, ceritanya ini sangat tinggi supaya orang melihat, masyarakat melihat bagaimana melawan patung, melawan raja. Nah, sampai segitu ujiannya berat sekali, bahkan mau dibakar. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan Nabi Ibrahim. Ya, kata Allah, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Para anbiya, ya, para nabi berat sekali, ya. Dan keimanan mereka semakin berat ujiannya, maka semakin naik, wala yangkus, dan tidak turun. Ini yang pertama. Masih ada berapa lagi? 3. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu la yazidu wa la yankusu. Tidak naik dan tidak turun. Imannya siapa ini? Para malaikat. Betul. Ya, para malaikat, ya. Malaikat ketika Allah perintahkan untuk bertasbih, mereka bertasbih. Ya, dari zaman dulu, ya, dari zaman tahun ke-1 sampai sekarang itu tasbih terus, ya, subhanallah subhanallah, taat, ya. Imannya ya segitu-gitu doang, malaikat. Wala yangkus, dan tidak bertambah. Ya. Malaikat disuruh mencabut nyawa, ya. Tugasnya ya mencabut nyawa, nggak ngapa-ngapain lagi. Malaikat ditugaskan untuk meniup sangkakala, ya udah gitu doang, meniup sangkakala. Ya. Disuruh menurunkan wahyu, tugasnya menurunkan wahyu. Kagak ada tuh malaikat yang protes, ya.
atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Jibril, ya udah deh wahyu gua ambil aja, gua colong satu ayat. Nah, supaya ini kayaknya bagus deh ayat, enggak usah diturunkan ke Nabi Muhammad misal. Enggak ada ceritanya. Ya. Atau malaikat Israel nyabut nyawa, harusnya cabut nyawa tapi kagak usah, ini orang pinter nih, enggak usah dicabut nyawanya, nanti aja deh. Kagak ada. Ya. Suruh cabut orang nyawanya, cabut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah. Yang keberapa ini? Dua. Yang ketiga, al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu wa yankus. Iman yang bertambah dan juga berkurang. Nah, ini tingkatan iman model-model kita nih, ya. Ketika iman naik, wah subhanallah, sampai satu hari 10 juz. Ya. Tapi kalau turun subhanallah ya. Nyentuh Quran baru satu halaman, aduh ngantuk berat ini. Lagi turun. Lagi turun. Iman yazidu wa yanqus. Lagi naik. Ya, iman lagi naik, ke masjidnya rajin banget, ya, sampai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi naik, lagi turun, kagak pernah ke masjid 3 bulan. Ya, yazidu wa yanqus. Ya, terkait dengan pemuda yang ada di depan saya ini, masya Allah. Ya, kalau lagi naik, ya, setorannya rajin. Lagi naik imannya, lagi naik. Lagi turun, ngumpet dulu belum ada Ustadz Fandi. Ya. Ngumpet, setorannya tidak setoran. Kenapa enggak setoran pagi? Oh nanti Ustadz sore enggak setoran, oh nanti malam Ustadz. Ditunggu kagak setoran juga. Lagi turun imannya. Ya. Nah ini yang ketiga, yazidu wa yanqus. Yang terakhir, jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini adalah al-imanu la yazidu wa yanqus. Yang terakhir ini adalah miliknya orang munafik, ya. Orang munafik atau orang kafir, ya. Imannya tidak tambah, ya. Kemudian iman tidak amat tapi berkurang, ya, karena amal-amalannya mereka. Ya, ini yang kita mudah-mudahan dihindarkan oleh iman yang keempat ini. Ya, harapannya ya kita bisa meniru tingkatan derajat iman yang pertama tadi. Ya, tambah iman terus, tambah juga apa? Ketaatan. Ya, tidak berkurang imannya, terus naiknya. Maka di momen Ramadan ini kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa menambah keimanan. Bagaimana kita mengisi waktu yang berkah ini, tilawah kita, sedekah kita, ya, tarawih kita, witir kita, ya, dan amal-amalan soleh yang lain kita bisa tingkatkan. Dan ingat, jangan lupa ketika sudah selesai Ramadan, ya, jangan turun, ya, tiba-tiba habis Ramadan drastis nggak pernah murojaah, drastis nggak pernah sholat tahajud, drastis nggak pernah sedekah, drastis nggak pernah ke masjid. Naudzubillah. Karena ada orang yang sholatnya itu sholat malamnya cuma taraweh doang. Ramadan nggak ada, ya udah nggak usah sholat tahajud. Ya. Ya. Ada juga orang yang sholatnya cuma sholat Idul Fitri. Naudzubillah. Ada nggak? Ada. Ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.